Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Agar Anda mempunyai keteguhan hati dan tetap berdiri untuk Kristus, Anda perlu menjernihkan terlebih dulu sudut pandang Anda. Karena ini akan menjadi filter untuk Anda melihat dan memahami dunia dengan baik. Kita perlu memiliki sudut pandang Kristiani yang sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Tapi Anda juga perlu mengerti sudut pandang duniawi yang selalu menggerus sudut pandang Kristiani. Ada beberapa sudut pandang duniawi yang perlu kita waspadai, antara lain materialisme, di mana yang paling utama adalah harta. Kaum materialis mengukur sukses dengan kekayaan. Masalah dengan sudut pandang materialisme adalah Anda datang di dunia tanpa membawa apapun, dan Anda juga tidak bisa membawa apapun keluar. Seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 12 ayat 15, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Hal yang terpenting bukanlah materi. Kemudian hedonisme, yang mengutamakan kesenangan. Tujuan hidupnya adalah kenyamanan dan have fun. Pokoknya asal senang. Seharusnya kesenangan bukanlah tujuan dari hidup, tapi adalah hasil dari hidup yang sesuai dengan tujuan yang diberikan Tuhan. Orang yang hanya mengejar senang akan mengutamakan kedagingannya. Alkitab dalam Galatia pasal 6 ayat 8 mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Kemudian individualisme. Sudut pandangnya jelas hanya mementingkan dirinya sendiri. Sejumlah masyarakat negara barat membangun masyarakatnya dengan individualisme. Padahal Tuhan tidak menciptakan Anda hanya untuk hidup Anda sendiri. Bila Anda mau mengikuti Yesus, Anda harus mengesampingkan ambisi pribadi. Seperti diingatkan dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-8, tetapi orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau taat kepada Allah, melainkan mengikuti yang jahat, orang-orang itu akan sangat dimurkai Allah. Selanjutnya ada politik sebagai agama. Saya banyak berbicara dan ikut dalam banyak konferensi-konferensi sekuler dan mendapati bahwa politik seringkali adalah agamanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada yang salah dengan politik, tetapi politik bukan juru selamat Anda. Di dalam Filipi pasal ketiga ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Jadilah warga yang bertanggung jawab, tetapi setialah pada Tuhanmu. Apakah hasil dari sudut pandang duniawi tadi? Runtuhnya berbagai budaya, krisis di berbagai sekolah, korupsi di mana-mana, kekisruhan berbagai aturan, gereja yang menyimpang, kebingungan dalam keluarga, konflik dalam kehidupan kita. Semuanya membawa kerusakan yang menghancurkan. Tuhan sudah memberikan petunjuk untuk hidup. Kalau Anda tidak mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta, Anda tidak akan berjalan dengan benar. Lalu Anda menjadi rusak dan akhirnya hancur. Untuk melawan sudut pandang duniawi ini, Tuhan memanggil umatnya untuk berdiri teguh memegang kebenaran firman-Nya. Anda hanya dapat berdiri teguh bila Anda memiliki pondasi yang kuat
dalam firman-Nya dan hubungan yang erat dengan Dia pencipta Anda. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami melihat segala sesuatu dengan sudut pandang iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.